Video ketiga, The Psychology of Money, dengan judul Kenapa Tujuan Finansial Sering Membuat Kita Tidak Bahagia. Bagian 1. Menantang asumsi. Kita diajari untuk punya tujuan finansial, angka yang jelas, target yang jelas, tapi anehnya banyak orang yang sudah mencapai target itu tetap merasa tidak tenang. Pertanyaannya bukan berapa targetmu, tapi kenapa target itu tidak membuat bahagia. Bagian 2. Kita menyamakan uang dengan rasa aman. Banyak tujuan finansial sebenarnya bukan tentang uang. Itu tentang rasa aman, tentang ingin berhenti cemas. Contoh, target punya sekian sering berarti aku ingin berhenti takut tentang masa depan. Bagian 3. Kesalahan besar. Target tanpa konteks. Masalah muncul saat target dibuat tanpa memahami kehidupan yang menyertainya. Contoh, target tinggi tapi hidup penuh tekanan, angka naik, tapi ketenangan turun. Bagian 4. Ide inti buku Enoch. Buku ini memperkenalkan ide yang jarang populer. Cukup. Bukan stagnan, bukan menyerah, tapi sadar kapan habis mulai merusak. Bagian 5. Contoh cukup dalam hidup nyata. Ada orang yang terus menambah target, padahal hidupnya sudah cukup aman. Contoh, bukan karena butuh, tapi karena takut terlihat berhenti. Bagian 6. Target selalu bergerak. Masalah dari target finansial adalah ini. Begitu tercapai, standar langsung naik. Contoh, yang dulu terasa cukup, sekarang terasa biasa. Bagian 7. Tanpa sadar, tujuan finansial berubah jadi perlombaan tanpa akhir. Contoh, selalu ada orang lain yang lebih besar angkanya. Bagian 8. Refleksi pribadi. Aku juga pernah merasa hidupku akan lebih tenang setelah mencapai satu angka tertentu. Tapi saat mendekat, yang muncul bukan tenang, tapi target baru. Bagian 9. Kebenaran yang tidak nyaman. Masalahnya bukan uang, masalahnya karena kita tidak pernah berhenti untuk bertanya, cukup untuk apa? Bagian 10. Uang memberi opsi, bukan makna. Uang memberi pilihan, tapi ia tidak memberi makna. Saat kita berharap uang memberi keduanya, disitulah kekacauan muncul. Bagian 11. Tujuan dewasa, ketenangan. Buku ini menggeser tujuan finansial dari sebanyak mungkin menjadi cukup untuk tenang. Contoh, cukup untuk tidur nyenyak, cukup untuk berkata tidak, padahal yang merusak. Bagian 12. Kita jarang mendesain hidup, hanya angka. Banyak orang punya target uang, tapi tidak pernah mendesain hidup yang ingin dijalani. Bagian 13. Refleksi dewasa. Mungkin tujuan finansial kita gagal bukan karena angkanya salah, tapi karena kita tidak jujur tentang kehidupan yang ingin kita lindungi. Bagian 14. Pelajaran praktis. Tujuan finansial yang sehat bukan yang membuat kita mengejar, tapi yang memberi ruang untuk bernafas. Bagian
15. Tujuan finansial sering tidak selaras dengan hidup. Masalah besar dari tujuan finansial adalah ini. Seringkali ia tidak selaras dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Target, contoh, target menabung tinggi, tapi hidup dijalani dengan stres kronis. Angka naik, tapi kualitas hidup turun. Bagian 16. Kita mengorbankan hari ini demi esok yang tidak pasti. Banyak tujuan finansial meminta kita mengorbankan hari ini demi esok yang bahkan belum tentu kita nikmati. Contoh, menunda istirahat, menunda kesehatan, menunda waktu dengan keluarga dengan janji nanti akan tenang. Bagian 17. Target sering menjadi sumber kecemasan baru. Ironisnya, target yang dimaksudkan untuk memberi rasa aman justru menciptakan kecemasan baru. Contoh, saat mendekati target muncul takut kehilangan, takut turun, takut salah sangka. Bagian 18. Kita jarang menanyakan biaya psikologis. Kita menghitung biaya uang, tapi jarang menghitung biaya mental. Contoh, berapa harga dari tidur yang tidak nyenyak, relasi yang tegang, hidup yang selalu terburu-buru. Bagian 19. Ide inti buku Enoch adalah batas, bukan kekalahan. Buku ini memperkenalkan ide yang jarang disukai. Tahu kapan cukup? Contoh, cukup bukan berarti berhenti berkembang, tapi berhenti mengejar hal yang tidak lagi menambah ketenangan. Bagian 20. Orang tanpa batas akan selalu merasa kurang. Tanpa definisi cukup, berapapun yang kita capai akan selalu terasa kurang. Contoh, dulu ingin A, setelah dapat A, ingin B, B. Dan rasa puas tidak pernah datang. Bagian 21. Kebebasan lebih sulit daripada kaya. Buku ini diam-diam menyampaikan kebebasan sering lebih berharga daripada kekayaan. Contoh, bebas berkata tidak pada pekerjaan yang merusak, bebas mengatur waktu, bebas dari keputusan panik. Bagian 22. Kebebasan butuh cadangan, bukan pamer. Bukan pamer. Kebebasan dibangun dari cadangan, bukan dari gaya hidup. Contoh, uang yang tidak terlihat sering memberi rasa aman, lebih besar daripada uang yang terlihat. Bagian 23. Refleksi pribadi. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah target yang kujalani ini benar-benar melindungi hidupku atau hanya memuaskan egoku? Contoh reflektif. Ada target yang terlihat keren tapi membuat hidup terasa rapuh. Bagian 24. Tujuan finansial yang sehat. Tujuan finansial yang sehat tidak membuat hidup terasa seperti perlombaan. Contoh, tujuan yang memberi ruang bernapas, bukan menambah tekanan setiap hari. Bagian 25. Kebenaran terakhir. Masalah bukan uangnya. Masalahnya karena kita jarang berhenti
untuk mendefinisikan hidup seperti apa yang ingin kita lindungi. Contoh, saat tujuan jelas, uang kembali menjadi alat, bukan penguasa. Penutup video bagian 2 The Psychology of Money. Uang bisa memperbesar hidup, tapi tanpa batas yang jujur. Ia juga bisa memperbesar kecemasan. Buku ini tidak meminta kita berhenti mengejar hal besar. Buku ini meminta kita cukup dewasa untuk tahu kapan ambisi mulai merusak ketenangan. Tujuan finansial yang baik bukan yang membuat kita terus berlari, tapi yang memberi ruang untuk hidup dengan tenang. Tanpa takut semuanya runtuh. Besok kita lanjut. Kita akan bicara tentang kenapa kebebasan sering lebih berharga daripada kekayaan itu sendiri.